Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang cerah ini, hari yang bahagia ini, kita akan sedikit memberikan sebuah pengantar tentang wakaf. Mana wakaf ini dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di Indonesia, wakaf ini identik dengan 3M ya. 3M itu makam, masjid, madrasah ya. Makam, masjid, madrasah. Yang saya tahu dan banyak orang tahu seperti itu. Nah, dalam Islam, dalam ekonomi Islam khususnya, ada dua instrumen fiskal yang jadi keunggulan ya dibandingkan dengan ekonomi kontemporer. Yang pertama itu zakat dan yang kedua wakaf. Di mana zakat sudah jelas dalam Al-Quran dan banyak dalil di sana ditentukan khusus 8 asnaf ya. Nah, akan tetapi berbeda halnya dengan wakaf. Wakaf di sini tidak ada dalil ya yang spesifik, khususnya Quran ya, tidak ada dalil yang spesifik membahas tentang harus berwakaf itu, tapi adanya hadis ya. Adanya hadis, di mana hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satunya itu setelah meninggal semua amalan manusia itu terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak soleh. Lalu ada hadis juga ya dari Sahih Bukhari dan juga Muslim. Di sini diriwayatkan bahwasanya Khalifah Umar ya pernah memperoleh atau mendapat sebidang tanah di Khaybar ya. Nah, Khalifah Umar nanya ke Rasul, waktu itu Rasul masih ada ya. Ya Rasul, bagaimana ini? Apakah engkau punya masukan, punya saran terkait dengan tanah ini? Lalu Rasul menjawab ke Umar, jika kau mau, maka kamu bisa wakafkan pokoknya dan sedekahkan manfaat dari tanah tersebut. Dan mulai saat itu ya Sayyidina Umar menyedekahkan tanah itu dengan syarat pokoknya tidak dijual atau tidak dihibahkan, akan tetapi hasilnya itu yang disedekahkan. Dan inilah riwayat inilah yang banyak atau masyhur para ulama memberikan penjelasan, inilah wakaf yang pertama kali dalam Islam. Oke, untuk wakaf kurang lebih seperti itu dasar hukumnya ya. Nah, ketika bicara hukum zakat dan wakaf ini udah jelas ya teman-teman semua. Ketika zakat itu hanya khusus 8 asnaf ya. Berbeda halnya sama wakaf. Wakaf tidak difokuskan atau tidak ada kriteria khusus siapa sih yang menerima wakaf ini, apakah fakir atau miskin, tidak seperti halnya si zakat ya. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua ya, inilah yang jadi PR besar ya, yang jadi tugas besar. Kenapa di Indonesia khususnya wakaf ini, mohon maaf ya, kurang hype ya, atau kurang banyak peminat ya, atau mungkin kalah pamor lah bahasa kitanya itu dengan zakat ya. Di dalam zakat, zakat itu ada amil ya. Nah, amil ini berhak menerima 12,5% dari penerimaan zakat.
Jadi misalkan ada berapa? Ada 100 juta. Nah ya, zakat yang masuk. Dari 100 juta ya zakat yang masuk itu, nah itu 12,5% jadi haknya amil. Nah, beda halnya dengan zakat dengan wakaf ya. Ketika kita bicara wakaf ini pengelola siapa sih? Nazir ini tidak ada ketentuan seperti itu ya. Nazir atau pengelola wakaf itu berhak mendapatkan bagian jikalau surplus. Apanya yang surplus? Dari aset yang dikelola, bukan dari penerimaan wakafnya. Nah ya, sekarang mendingan jadi nazir apa mendingan jadi amil zakat ya. Ya, orang di Indonesia khususnya tentunya lebih milih menjadi amil zakat daripada nazir wakaf ya, pengelola wakaf. Karena apa? Karena ketika bicara amil ya udah jelas ukurannya ada. Tapi ketika bicara nazir dia belum tentu akan menerima hasilnya kalau si aset yang dikelola dia ini tidak menghasilkan. Nah makanya zaman saat ini ya, sekarang ini zaman modern ini, wakaf ini dikelola dengan sedemikian rupa, sedemikian unik ya, sehingga wakaf ini bisa menghasilkan dan bahkan nazir ini mendapatkan surplus ya, mendapatkan keuntungan. Dan di banyak daerah, bahkan banyak di luar negara itu, nazir ini bahkan menjadi sebuah profesi ya. Sebagai contoh ada di Saudi ya. Di Saudi itu zaman dulu ada saudagar kaya dari Aceh, kebetulan beliau ini beli tanah ya di Saudi. Nah, tanahnya ini diwakafkan, ya. Tanahnya ini diwakafkan, dikelola oleh nazir di Saudi sana. Apa yang dilakukan sama nazir? Yang dilakukan sama nazir adalah, ya, membangun ruko, membangun properti khususnya. Dan ruko yang sudah terbangun ini disewakan dan hasilnya lah baru dikasihkan atau diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Dan kita tahu ya, siapa itu penerima manfaat wakaf itu? Penerima manfaat wakafnya atau mauquf alaihnya adalah para jemaah haji dan asalnya dari Aceh atau Banda Aceh, Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman atau jemaah dari Indonesia, dari Aceh khususnya, berangkat haji ke Mekah, itu mereka dibagiin ya, dibagiin uang wakaf dari hasil wakaf jemaah yang memang sudah wafat dahulu. Nah itulah akhirnya kesini, yaitu salah satu contoh wakaf yang apa sih, yang punya hasil ya, yang punya manfaatnya dirasakan banyak orang. Nah, maka itulah ada namanya wakaf produktif ya. Beda halnya kayak misalkan kita mewakafkan untuk makam, ya udah dipakai sama siapa ini makam, dipakai sama desa A, dipakai sama keluarga B, udah hanya untuk itu saja. Tapi wakaf produktif di sini ya seperti tadi ya, dikasihkan tanahnya tapi tidak diwakafkan dulu ya, akhirnya dikelola sama dia, dibangunkan sebuah properti, hasilnya baru dipakai untuk berwakaf. Nah itu dimaksud dengan wakaf produktif. Nah ini kebayang rekan-rekan semua, andaikan wakaf ini benar-benar bisa berjalan ya, atau bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia, ya dia lebih fleksibel ya, bukan hanya properti ya, bukan hanya kesehatan, pendidikan dan banyak lain sebagainya ya, bisa tanaman, bisa proyek tambang, bisa proyek bendungan dan segala macam. Bahkan saya pribadi menilai itu kereta cepat tidak perlu utang ke Cina
ya, cukup dengan ya wakaf tunai, ya, dimana sekarang ada namanya wakaf tunai link sukuk, ya. Jadi uang tunai yang wakaf tunai yang terintegrasi dengan sukuk atau obligasi. Itu bisa jadi solusi buat pemerintah, ya, ataupun buat swasta, yang mana mereka ini sebetulnya punya potensi, ya, tapi yaitu tadi kekurangan dana, ya. Seperti saya bilang di awal, ini bisa jadi instrumen fiskal atau bahkan sumber pembiayaan untuk banyak sektor atau banyak kalangan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.